Halo, perkenalkan nama aku Nanda Skarkinasih, aku siswa SMK Raden Umar Said Kudus. Di Proyek Sabda Alam ini aku berada di divisi konsep art. Proyek Sabda Alam ini menceritakan tentang kehidupan burung-burung di Indonesia yang tadinya hidup bahagia, kemudian keberadaan burung-burung ini mulai berubah semenjak burung-burung ini mulai diburu, diperjualbelikan secara ilegal, dan dari situlah muncul kepedulian kami dan terbentuklah Proyek Sabda Alam ini. Saya Nabila, Direktur Komunikasi dari organisasi Flight Protecting Indonesia's Birds. Kondisi burung di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Seperti data yang diberikan oleh Burung Indonesia, udah sekitar 179 burung di Indonesia ini sudah terancam punah. Hasil studi yang dilakukan oleh Harry Marshall dari Universitas Nottingham, mereka mengatakan bahwa saat ini burung di kandang ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan burung yang ada di alam. Yaitu sekitar ada 66 sampai 84 juta burung yang saat ini hidup di dalam kandang. Jadi dari pemburu ini mereka menggunakan berbagai cara ya untuk menangkapnya, mulai dari mereka menggunakan lem, menggunakan jaring ataupun dengan cara ditembak. Dan dalam proses dari perburuan sampai pasar ini mungkin sekitar 50% dari burung-burung ini mati di jalan. Jadi banyak nyawa-nyawa burung ini yang terbuang secara sia-sia. Proyek Sabda Alam ini seluruhnya dikerjakan oleh siswa SMK Raden Umar Said Kudus. Total personil yang terlibat di proyek ini adalah 95 siswa dari 3 angkatan di bawah bimbingan 14 guru. Pengerjaan proyek ini memakan waktu hampir 2 tahun dikarenakan situasi pandemi yang harusnya bisa selesai dalam waktu 9 bulan. Nah, meskipun proses pembuatannya dikerjakan oleh siswa SMK, tetapi prosesnya itu sama gitu dengan pembuatan animasi di industri. Prosesnya diawali dengan development. Nah, development ini terdiri dari diskusi ide, penyusunan alur cerita, dan yang terakhir ada riset. Nah, di riset ini kami biasanya browsing di internet, baca-baca buku. Selain itu juga kita sempat observasi ke penangkaran di Cikananga. Nah, di situ kita ngeliat tuh gimana cara burung terbang, cara burung makan, noleh, semuanya tentang anatomi burung itu tuh kayak gimana gitu, biar sesuai dengan keadaannya. Setelah proses development selesai, selanjutnya masuk ke proses pre-production. Pada proses pre-production, di dalamnya ada penulisan skrip dan juga dilanjutkan dengan konsep dan storyboard. Di sini saya terlibat sebagai konsep artisnya. Nah, di konsep art ini kita membuat environment, buat karakter. Kalau storyboard itu kita menentukan angle kamera, arah pergerakannya mau kayak gimana, dari sini ini ke sini ini transisinya seperti apa. Karena saya terlibat dalam proses ini, tantangan yang saya hadapi adalah harus menggambar karakter serealis mungkin, tapi dengan sentuhan animasi. Misalnya dengan bentuk mata yang lebih besar agar ekspresi karakter lebih kelihatan. Selanjutnya masuk ke modeling. Di sini tim modeler membentuk 3D model sesuai dengan konsep yang udah diberikan. Nah, teman-teman modeler, terutama yang membuat model karakter, harus punya skill artistik dan teknis yang baik, salah satunya anatomi supaya hasilnya tampak nyata gitu. Proses berikutnya ada texturing dan shading. Pada bagian ini akan ditambahkan karakteristik pada objek. Tahap terakhir pada proses pre-production adalah rigging. Proses pemasangan tulang pada objek agar bisa digerakkan. Tentu saja gerakan yang dihasilkan harus sesuai dengan gerakan yang sebenarnya. Seluruh rangkaian proses ini tidak mungkin diwujudkan menjadi sebuah film hanya dengan mengandalkan hard skill saja. Karena melibatkan banyak siswa dengan keahlian yang beragam dan tenggat waktu yang ketat, kami pun dituntut untuk memiliki keterampilan lunak atau soft skills yang tinggi. Misalnya, bagaimana kami harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan antar divisi, serta memiliki kreativitas dan kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kami pun harus pandai dalam mengelola diri dan punya kegigihan sehingga proyek ini bisa selesai tepat pada waktunya. Halo, perkenalkan, nama saya Lucekiaro Blasius Malikmas. Saya siswa SMK Raden Umar Said Kudus. Di Proyek Sabda Alam ini saya sebagai FX artist. Setelah semua proses pre-production selesai, akan dilanjutkan dengan proses production. Proses production ini di dalamnya ada proses layout, kemudian proses animation. Di sini teman-teman dari tim animation akan menggerakkan objek-objek dan karakter yang sudah disediakan dalam 3D scene, dan mereka harus menggerakkan objek-objek tersebut senatural mungkin dan seasli mungkin. Setelah proses animation selesai, akan dilanjutkan dengan proses lighting and rendering.
Bersamaan dengan proses selecting dan rendering, ada juga divisi visual effects. Nah, disinilah saya terlibat. Saya dan teman-teman saya membuat air, awan, dan juga bulu pada karakter-karakter burung yang ada di Sabda Alam ini. Saya dan teman-teman saya memiliki kesulitan tersendiri, yaitu kami harus melakukan R&D bersama mentor-mentor kami untuk pembuatan automation awan, dan juga pembuatan untuk grooming bulu-bulu burung tersebut. Kami harus menyisir bulu-bulu burung tersebut supaya sesuai dengan arusnya dan terlihat lebih natural seperti aslinya. Setelah proses selecting, render, dan VFX selesai, dilanjutkan dengan proses compositing. Setelah semua proses production selesai, terakhir ada proses post-production. Di dalam proses ini ada online editing, yaitu color grading dan motion graphic. Nama saya Tohpati, saya sebagai penata musik dalam animasi Sabda Alam. Dilihat dari judul saja sudah mencerminkan tujuan dari animasi ini, terus liriknya, terus populernya lagu ini, notasinya juga bagus banget. Campaign tentang alamnya ini paling pas sih Sabda Alam ya, cocok sama animasi ini. Dalam animasi Sabda Alam ini, Eva Celia sebagai burung kakak tua jambul kuning, Fadli Padi sebagai burung jalak Bali, Mita Lestari sebagai burung rangkong betina, Mario Ginanjar sebagai burung ekek beling, Leisa Ramadania sebagai anak burung rangkong. Ini luar biasa sih, maksudnya kualitasnya udah bagus, udah detail-detailnya tuh udah nggak kayak animasi zaman dulu. Jadi udah lebih real gitu, lihat burungnya udah bagus banget. Jadi untuk SMK ini pastinya setelah lulus pasti udah bisa siap kerja dan siap untuk animasi Indonesia menjadi lebih maju. Aku belajar bahwa bumi itu tidak membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan bumi. Gimana pun juga dari dulu kita sudah mengambil resources yang ada di bumi ini yang sebenarnya tidak infinite gitu. Dan gimana caranya sekarang kita sebagai as a collective bisa give back to Mother Earth. Itu kayaknya sesuatu yang selalu aku coba sampaikan lewat platform aku, bahwa ya ini adalah satu-satunya rumah kita dan kita harus saling menjaga gitu.